I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Oh, ML ini itu hoax loh. Puspa hati-hati. Kemarin aku lihat di TikTok lagi viral ada yang ditipu sampai jutaan rupiah. Oh, amat ketu. Pada berita yang dibuat secara sengaja untuk menipu orang dan menjadikan informasi yang tidak benar sebagai kebenaran. Apa itu hoax? Siapa yang mau tahu? Nah, gimana misalnya kalau lo lagi asik-asik makan mie instan, terus lo cek sosmed, orang-orang lagi pada heboh nge-share berita ada koruptor dikutuk rakyat jadi ikan pari. Hah? Iya sih, itu kabarnya bagus, tapi bikin kesel karena itu adalah hoax. Tapi sebenarnya apa sih hoax itu? Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Kata hoax berasal dari sebuah mantra hokus pokus yang biasa digunakan para pesulap di abad ke-16 atau semacam mantra abrakadabra. Jadi kayak pesulap, penyebar hoax mencoba membuat seseorang melihat suatu kebenaran menjadi kepalsuan atau sebaliknya. Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2017 melakukan survei dan mencatat sebanyak 91,8% jenis hoax yang diterima responden berkaitan dengan politik dan SARA. Hoax-hoax ini paling banyak beredar di media sosial dan aplikasi chatting. Terus, dari 1.000 responden yang diteliti, sebanyak 30% menyatakan sulit untuk memeriksa kebenaran suatu informasi yang diterima antara hoax atau bukan. Lalu, gimana sih cara menangkal hoax? Berikut ini adalah beberapa cara menangkal hoax. Pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan biar hoaxnya banyak di-share dan lebih banyak orang yang membaca. Maklum, biasanya yang bikin berita hoax kalau nggak buat menjatuhkan kelompok tertentu ya, buat nambahin pengunjung website biar banyak iklan, banyak duit gitu. Kedua, perhatikan alamat situs. Kalau ada link yang diberikan dalam suatu potongan berita, buka dan perhatikan isi-isinya. Kalau banyak berita yang gak berimbang, baiknya jangan percaya, apalagi situsnya abal-abal atau cuma pakai blog gratisan. Ketiga, periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Kalau lo dapat berita dari website yang gak jelas, coba cek lagi apakah media-media lain yang emang kredibel juga memberitakan. Keempat, periksa keaslian foto. Biasanya banyak penyebar hoax suka ngedit-ngeditin foto. Selain berita yang dikarang-karang, kadang penyebar berita hoax juga niat buat bikin foto yang diedit untuk meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di internet. Jebakan Batman sudah nggak laku lagi. Kini kita harus waspada jebakan hoax. Hoax politik meningkat 2 kali lipat pada pemilu 2024 daripada pemilu 2019. Terdapat 2.330 hoax selama tahun 2023 dan hoax politik menjadi hoax terbanyak yakni sebanyak 1.292 dan 645 diantaranya adalah hoax terkait pemilu 2024 yang ditemukan oleh Mavindo. Jumlah hoax politik ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan hoax sejenis pada musim pemilu 2019 yakni sebanyak 644 hoax. Persentase hoax politik tahun 2023 sebanyak 55,5% yang ditemukan Mavindo. Selain menjadi yang tertinggi, juga memposisikan hoax politik kembali mendominasi topik hoax pasca 2019. Hoax-hoax tersebut secara masif ditemukan di beberapa platform yaitu Facebook 34,4%, TikTok 9,3%, Twitter atau X 8%, WhatsApp 1,5%, Instagram 1,4%, dan YouTube 44,6% menjadi platform dengan hoax terbanyak. Sejalan dengan hal tersebut, Mavindo bersama Aliansi Jurnalis Independen dan Asosiasi Media Cyber Indonesia berkolaborasi dalam gerakan cekfakta.com untuk melakukan patroli hoax di media sosial.
Gerakan ini melibatkan 131 media lokal dan nasional yang sudah mendapatkan pelatihan intensif di ranah digital sejak 2020 silam untuk melakukan pemantauan hoax selama 1 hari penuh pemungutan suara 14 Februari 2024. Selain kegiatan patroli hoax dan periksa fakta selama hari pencoblosan, koalisi cekfakta.com juga rutin melakukan live fact checking dalam 5 kali debat calon presiden dan wakil presiden. Baca berita hoax atau kajian hoax terbengkalai jembatan runtuh. Lautan untuk mengikuti undian berhadiah Bank NTT. Kabar bantuan sosial dari penerima utang sebesar 1,5 juta pada Ramadan 2024. 4 video Ustaz Adi Hidayat promosi abad nyeri sendi dan terakhir poster razia pajak SPNK di NTB pada April 2025. Lima cara mengatasi berita hoax di dunia maya. 1. Hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai dengan yang dikehendaki sang pembuat hoax. 2. Cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. 3. Periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. 4. Cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. 5. Ikut serta grup diskusi anti-hoax. Terima kasih. Informasi hoax yang selalu berbahaya dan pengulangan dari konten isu politik, isu kesehatan, dan Did she fell in love with a pill that could take away all her pain, yeah. Did she fell in love with a whole new drug that could fill her veins, and then